Demi Tuhan, jangan anggap aku sebagai beban. Sayangku, anak saya. Mengapa kamu berbicara seperti ini? Apakah anak-anak membebani orang tua? Lalu kenapa kamu memanggil Bibi Sahnas? Anakku, itu tadi, untuk menemukan pelamar. Dia akan bercerita tentang pelamar yang baik, dan kami tidak harus segera menikahkanmu. Ini adalah waktu idatmu. Anda akan menikah setelah itu. Bu, kenapa ibu ingin melakukan semuanya secepat ini? Ketika Anda mengatakan bahwa ada begitu banyak waktu, lalu mengapa? Sayangku, anakku, berpikir dengan tenang. Seperti setiap ibu, saya juga berharap agar anakku mendapat ketenangan di rumahnya sendiri. Dia menetap di rumahnya. Pergi dan lihat keluar. Sahnas pasti ada di sini. Pergi sekarang. Oke, jangan khawatir, putriku. Pergilah, anakku, pergi. Apapun keputusan yang Anda ambil, harap pikirkan terlebih dahulu. Ini adalah hidup putrimu. Semuanya akan baik-baik saja. Pergi. Pergi. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ya Tuhan, tolong lakukan yang lebih baik demi anak saya. Apakah semua baik-baik saja? Ya, Damai sejahtera besar kamu. Kedamaian selalu bersamamu. Seperti Sahnas. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Ayo, duduk. Dan, anakku, apa kabarmu? bagus. Bagus. Sayang, bawakan air untuk Bibi. Katakan sekarang, bagaimana kabarmu? Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Apakah putri Anda menikah? Ya, alhamdulillah, semuanya berjalan baik-baik saja. Apakah dia bahagia di rumahnya? Alhamdulillah, dia sangat bahagia. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh hormat. Terima kasih Tuhan untuk itu. Tante, Semoga kamu berumur panjang. Semuanya tentang takdir. Bahwa seorang putri hidup bahagia dan menetap di rumahnya. Dia terlihat baik kalau begitu. Ya tentu. Alinaku. Bercerai. Apa? Apa yang kamu katakan? Alina adalah gadis yang sangat saleh. Ya, terkadang kesalehan juga menimbulkan rintangan. Jika saya sudah mengetahuinya, mertuanya sangat kejam. Mertuanya hanyalah seorang anak laki-laki dan seorang ibu saja. Dan anak lelaki yang benar-benar marah. Pasien jiwa. Itu sangat buruk. Kamu jangan khawatir. Tuhan akan berbuat baik, insya Allah. Insya Allah. Putriku berusaha menjaga hubungan ini tetap bertahan. Tetapi, itu, nasib punya sesuatu yang lain. Ya, aku meneleponmu. Jika Anda memiliki pelamar yang baik, tolong beritahu saya. Aku ingin Alina menikah. Ya. Insya Allah, Tuhan akan melakukan segalanya dengan baik. Anda tidak khawatir. Saya akan lihat. Lihatlah. Mereka harus menjadi orang baik. Ya, jangan khawatir. Tuhan akan membuat semuanya baik-baik saja. Insya Allah. Minumlah airmu. Oh, Kamu tiba-tiba. Assalamualaikum Ibu. Kedamaian selalu bersamamu. Kapan kamu datang? Pertama beritahu saya, mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya? Kebenaran. Apa? Apa yang tidak saya ceritakan? Syahzad itu seperti ini. Syahzad seperti ini? Bagaimana kabar Sazad? Apa yang Syahzad lakukan? Dia berkeliaran di dalam rumah seperti mata-mata. Selalu tanya jawab. Kemana kamu pergi? Dari mana kamu datang? Bukan hanya saya, tapi semua orang. Siapa yang bertemu siapa? Siapa yang membelanjakan apa? Ya,
Ini adalah hal yang sangat bagus. Apa yang buruk di dalamnya? Apa bagusnya ini, Bu? Dan tahukah kamu, kakaknya menyuruh pelayan memata-mataiku. Mereka memfitnahku, seolah-olah sedang memfitnah. Melawanku itu bagus. Dan semua orang juga mempercayainya. Ya, saya sudah menjelaskannya kepada Anda, yang tidak pergi keluar rumah setiap hari seperti ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, lalu beritahu suamimu. Ya Tuhan, Bu, izin-izin ini tidak terjadi di rumah-rumah kaya. Ini adalah kebiasaan rumah konservatif kami. Dengarkan aku, Nona. Sebuah rumah itu besar atau kecil, hati seorang suami selalu sama terhadap istrinya. Oke, aku akan pergi ke tempat temanku. Apa? Pergi ke rumah teman yang mana? Dari mana datangnya semua teman ini? Keluar setelah menikah? Mama, ketika Anda punya uang dan mobil, maka teman-teman ini bisa datang dari mana saja. Ya Tuhan, tadinya aku akan lupa. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan itu? Pernikahan dari teman Syahzad. Ahsan, apakah kamu menemukan gadis manapun? Iya. Saya telah menemukannya. Siapa namanya? Itu Alina. Dia bercerai. Jadi, saya berpikir untuk menikahkannya dengan Ahsan. Bagaimana itu? Bu, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tidak ingat Alina? Jika Alina dan Syahzad saling berhadapan, maka apa yang akan terjadi kepada saya? Ya Tuhan, Bu, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Hidupku akan hancur. Alina bercerai dan sekarang kamu ingin rumahku juga hancur. Rumahku juga hancur? Mulai sekarang, jangan pernah menyebut Alina di depanku. Suatu hal yang sangat jauh di depan Syahzad. Ya Tuhan, BP saya meningkat. Saya tidak tahu bagaimana saya akan duduk di depan temanku sekarang. Mustahil. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Dia menjadi mental. Dia terbakar ketika dia mendengar nama Alina. Pertama kali dalam hidupku kamu memotong ponselku tepat di wajahku. Kamu tahu apa? Hal ini menceritakan kondisi mental Anda. Api, saya baik-baik saja. Percaya saya. Meyakini? Saya tidak percaya. Saudara laki-laki yang saya rawat dan siapa? Aku mandi dengan cinta. Dia tidak ingin berbagi apapun dengannya. Aku setelah menikah. Jika saya tidak berbicara dengan Anda, beritahu saya dengan siapa saya akan berbicara. Kalau begitu, beritahu aku satu hal, dan jujurlah. Apa alasan mengusir Nori dari rumah? Oke Api. Mengapa kamu bertanya kepada pelayan rumah? Untuk mengawasi Hina? Apa? Syahzad, kamu mengatakan ini? Aku selalu meminta mereka untuk menjagamu. Untuk menjaga dan tetap menghormati, berbeda. Lalu apa yang kamu inginkan? Bahwa saya tidak ikut campur dalam hal apapun terjadi di rumahmu? Apakah kamu menginginkan itu? Jika sesuatu yang baik atau buruk terjadi, saya tidak boleh berkata apa-apa. Apakah kamu menginginkan itu? Oke, mulai sekarang, saya tidak akan mengatakan apa. Itukah yang kamu inginkan? Apakah Anda menginginkan ini? Oke. Tolong, Api. Anda menjadi marah, tolong jangan marah. Jika kamu akan marah, aku akan ditinggal sendirian. Tidak. Mulai sekarang, saya tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Urusan rumah tanggamu. Jaga dirimu. Huda Hafiz. Ya, suruh dia masuk. Ahsan, Apa kabarmu? duduk. Apa yang telah terjadi? Kamu terlihat sedih. Dengan baik. Benar-benar.
Anda adalah teman sejati. Aku seorang teman, makanya aku bisa membaca wajah temanku. Oke, jika ini masalahnya, beritahu saya betapa laparnya saya. Sebanyak itu, saya tidak mengatakan apa-apa, membuat Anda duduk di dalam mobil dan kami pergi ke restoran yang bagus. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Saya sudah memutuskan bahwa kami akan makan siang bersama. Jika babi tidak ada masalah, maka Mengapa? Mengapa dia merasa tidak enak? istri marah karena hal sepele seperti itu. Ayo pergi. Ayo. Anda dulu mengatakan bahwa Anda menghapus foto-foto saya. Sedang jatuh cinta, gambar tidak boleh dihapus. Mansoor, tapi sekarang saya sudah menikah. Kemudian, pernikahan adalah hal lain. Cinta adalah hal yang sangat berbeda. Dengar, jika kamu benar-benar mencintaiku, maka hormati aku. Khawatirlah atas rasa hormat saya. Saat ini, menyimpan hal-hal ini di ponsel tidak aman. Tolong hapus mereka, dan jangan ajak aku bertemu lagi di kafe. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya kendali atasnya. Saya tidak bisa melakukan ini. Maksudnya kamu. Apa yang akan kamu peroleh dengan menyimpan semua ini? Aku sangat merindukanmu. Saya sangat mencintaimu. Ini adalah pesan-pesan Anda. Anda biasa menulis ini kepada saya. Anda memeras saya? Tidak sama sekali. Tampaknya bagi Anda, saya sedang memeras Anda. Tapi, tidak seperti ini. Saya hanya berbagi kehidupan masa lalu kami, yang kami lalui bersama. Bagaimana dulu? Telepon aku sepanjang malam. Kami biasa berbicara dengan penuh kasih sayang. Bagaimana atas satu permintaan saya, Anda biasa mengirim saya begitu banyak gambar. Dengarkan aku, jangan bicara omong kosong denganku. Saya sudah menikah, dan aku sangat bahagia dengan pernikahanku. Anda pasti bahagia, mengapa tidak? Anda menjebak seorang pria dengan uang. Apa yang Anda maksud dengan ini? Emosimu, perasaanmu, saya tidak tahu. Pakaian bermerek, hotel bintang 5, mobil besar. Oh, aku ingat dari mobil. Mobil mana yang kamu kendarai? Apakah Anda membicarakan lamaran saya atau saya akan melakukannya? Menginap di hotel bersamamu sepanjang hidupku. Tidak. Ina sudah berbicara dengan ibunya. Gudang menemukan. Oke, Dirimu satu. Orang yang buruk. Sasat, kamu tidak memberitahuku bahwa babi juga ada di sini. Ayo pergi dan temui dia. Tidak. Dia adalah suamiku, memberitahuku bahwa dia harus melanjutkan makan siang bersama rekannya. Kita bisa pergi dan duduk di tempat lain. Ya tentu, biarkan mereka menikmatinya. Kami akan pergi dan duduk di tempat lain. Apakah dia pergi? Tidak. Apakah dia pergi? Dia telah duduk. Suamiku telah melihatku bersamamu. Dengarkan aku. Saya akan pergi dan jika Anda pernah menelpon saya atau menghubungiku, aku akan merobek wajahmu. Duduk. Santai, makan. Tidak ada yang akan terjadi. Apakah Nyonya sudah datang? Tidak,
dia belum melakukannya. Oke. Apakah ada yang datang menemui Nyonya setelah saya pergi? Maksudku, ibunya, sepupunya atau temannya? Dia jarang tinggal di rumah. Setelah kamu pergi, dia selalu pergi ke suatu tempat, dan dia kembali setelah seharian bekerja. Pak, pengemudi mengatakan bahwa dia tidak menjemputnya dari tempat dia meninggalkannya. Maksud Anda? Dia pergi ke rumah temannya lalu menelepon dan memberitahu alamat untuk menjemputnya. Oke. Mulai sekarang, kamu akan memberitahuku kemanapun Nyonya akan pergi. Baik, Pak. Anak muda. Apa yang Tuan katakan? Tidak ada. Dia bilang untuk menaruh makanannya. Mendengarkan. Menaruh makanan yang sangat enak hari ini. Oke, Tuan sangat marah. oke, Oke, dengarkan. ya, Apakah kamu mengeluh tentang aku? ya saya punya. Sangat bagus. Kamu adalah temanku. Ayo, siapkan makanan. Aku sangat marah padamu. Anda melewati batas hari ini. Kamu membuatku sangat malu di depan saudara laki-laki Maheen. Kamu pergi tanpa menemuiku. Entahlah, apa yang dia pikirkan tentangku. Tinggalkan ini, apa yang dia pikirkan tentangku. Anda harus berpikir, seperti apa teman Anda itu, memikirkan tentang kita. Apakah seseorang pergi tanpa bertemu istrinya? Aku tidak mengharapkan ini darimu. Oke. Baiklah. Yang lain. Jika Anda pergi ke sana untuk makan siang, Anda harus melakukannya. Memberitahuku. Aku dan Ahsan pasti pergi ke tempat lain. Apa? Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Pemikiran yang khas. Anda Syahzad yang sangat terpelajar. Anda mempunyai banyak eksposur, dunia, dan masih. Pemikiranmu sudah sangat tua. Oke, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Aku punya rencana makan malam dengan teman-temanku. Dia berulang tahun. Tapi aku tidak bisa pergi makan malam. Kami membuat rencana makan siang, jadi kesulitan. Dengan susah payah, kami menemukan meja dan tempat. Dan akhirnya saat aku melihatmu, aku sangat bahagia. Tapi kamu menghancurkan kebahagiaanku. Kamu tidak bertemu denganku. Kalau begitu, kamu seharusnya pergi makan malam. Sayang, bukankah aku mengenalmu? Kamu akan merasa tidak enak jika aku keluar terlambat. Karenamu, aku melakukan semua ini, berkelahi dengan temanku. Aku bilang tidak, aku tidak bisa pergi makan malam. Syahzad akan merasa tidak enak. Kemudian, dan ngomong-ngomong, janji, temanku ada di kamar mandi saat kamu datang. Atau aku akan membuatnya bertemu denganmu. Apakah saya bertanya? Tapi aku tahu betapa posesifnya dirimu. Kau tahu, aku jadi gugup saat kau pergi tanpa bertemu. Sepanjang jalan saya memikirkan apa yang pasti Anda pikirkan. Tapi aku sangat bahagia karena kamu. Jangan berpikir seperti laki-laki pada umumnya. Tetapi, maafkan aku jika kamu merasa tidak enak karenanya. Hina, kamu adalah istriku. Dan saya tidak termasuk pria yang tidak mempercaya istrinya. Benar-benar. Dan, kamu tidak mempunyai keraguan dalam hatimu? Sakit. Menyegarkan.
Oke, pujilah aku. Anda tidak melihat saya di sana. Bagaimana penampilanku? Anda sangat cantik, seperti biasanya. Benar-benar. Oke, baiklah. Terima kasih. Aku bahagia sekarang. Apakah Mansor sudah mengirim pesan? Aku tidak membawa ponselku. Aku sangat gugup. Aku tidak tahu apa yang ibu katakan. Dia akan mengatakan itu, kami memintanya untuk mencari pelamar dan lalu pergi sendiri untuk melihatnya. Menurutku ini jauh lebih baik. Karena pekerjaan yang berhubungan dengan pernikahan sudah penuh. Tanggung jawab. Apa maksudmu? Ibu tidak bertanggung jawab? Yang lain. Aku tidak bermaksud begitu sama sekali. Aku tahu betul semua maksudmu. Anda tidak ingin ibu menemukan pelamar. Kamu tahu apa? Terkadang Anda marah pada hal-hal sepele. Sekarang, jika kamu sudah siap, bisakah kita berangkat? Karena saya siap. 1 menit. Siap? Anda belum memasang kerah Anda. Oh, Benar. terima kasih. Ayo pergi. Cerai. Ya, Oke, tapi kenapa? apa alasannya? Kami tidak tahu kalau anak itu sakit jiwa. Dan ibu itu lebih kejam daripada anak laki-laki itu. Saya tidak mengerti Bibi. Bagaimana mentalnya? Dia biasa melawan dan memukulinya, dan biasanya tidak mempercayainya. Putriku biasa menanggung semua ini dengan penuh kesabaran. Dulu menanggungnya. Ketika semuanya melewati batas, kami mengambil pula. Hebat sekali. Maksudku, jika seseorang sakit dia mendapatkan perawatan. Anda seharusnya merawatnya, Anda bercerai. Tante. Aku dan Hasan adalah teman masa kecil. Dia tidak punya siapa-siapa di sini yang bisa mengirimimu pesannya. Ya, nak, Arsala memberitahuku. Arsala akan melakukannya. Sudah memberitahumu ini itu. Pernikahan Hasan. Ya, katanya, dia memberitahuku segalanya. Saya pikir dia juga akan memberitahu Ahsan tentang putri saya. Dia menjalani kehidupan yang sangat sulit. Aku bisa mengerti. Bibi, lepaskan semua ini. Mari kita bicara lebih jauh. Baiklah nak, makanlah sesuatu. Di sini. Alina, Apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Alina, apa yang terjadi? Tidakkah kamu menemukan penghiburan setelah menghancurkan hidupku? Bahwa kamu datang ke rumahku. Karena aku, hidupmu hancur. Jangan bertingkah aneh. Dipahami. Saya tidak mengerti, apa yang kamu katakan? Hari itu di mall. Apa yang kamu katakan? Di depan suamiku?
bahwa kita berbicara melalui telepon. Benar. Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan hidupku setelah itu? Bu, minta mereka pergi. Saya mohon padamu, keluar dari rumah saya. Permisi. Bicaralah dengan hormat. Kamu tidak bisa berbicara dengan suamiku seperti ini. Apa yang dikatakan pada hari itu, katakan di depannya. Apa yang Anda katakan, bahwa kita berbicara di telepon. Gambarku yang mana yang kamu punya? Katakan itu padaku. Kami telah berbicara tentang hidup dan mati bersama. Kita punya berbicara dengan penuh kasih. Anda mengatakan semua itu di sana. Cukup. Tolong hentikan. Tidak. Anda harus mendengarkan. Tahukah kamu, setelah apa yang kamu lakukan, hidupku hancur. Suamiku berkata, wanita yang tidak berkarakter, dan masih banyak hal lainnya. Untuk mengawasi saya, dia memasang kamera di seluruh rumah untuk melihat apa yang saya lakukan dan tidak lakukan. Dia ingin melihat semuanya. Dia mengurungku di rumahku sendiri. Saya duduk di sana kelaparan selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun di sana untuk bertanya. Lebih buruk dari pelayan. Saya diperlakukan lebih buruk daripada pelayan di sana. Dan Anda mengatakan bahwa saya tidak mengerti apapun. Anda menghancurkan hidup saya. Keluar dari rumah saya sekarang. Dan jangan pernah datang ke hadapanku. Keluar. Kami berangkat. Sekarang, kamu harus menghentikannya. Anda telah banyak berbuat salah. Dia tidak tahu. Anda menyalahkan dia tanpa alasan. Mengapa Anda berdiri dan mendengarkan? Apakah Anda mengambil sesuatu dari mereka? Aku bilang ayo pergi. Apa yang terjadi? Ada apa ini sayang? Apa semua ini? Mama. Bu, ini orang yang sama yang menghancurkan seluruh hidupku. Bu, ini orang yang sama yang menyalahkanku di depan Ali. Bahwa aku terlibat dengannya. Saya tidak akan memaafkannya. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Hal itu tidak berpengaruh padanya. Dia menghancurkanku. Api yang dia nyalakan, membakar rumahku. Apa kesalahan saya? Kesalahan apa yang aku lakukan padanya? Alina, sayangku, semuanya akan seperti yang Anda inginkan. Tapi Anda harus menjaga diri sendiri. Tidak. Setelah melihatnya, di rumahku, semua lukaku menjadi segar. Apa yang dia pikirkan? Pertama dia bilang aku cinta kamu. Aku kenal kamu. Aku ini dan itu. Dan hari ini membawa lamaran temannya. Apa pendapatnya tentang saya? Anakku, tidak. Semuanya akan baik-baik saja. Saya akan menjadi gila. Apa pendapat semua orang tentang saya? Mama. Dia menghancurkan seluruh hidupku. Bu. Tolak dia dengan jelas. Saya meminta Anda untuk menolaknya. Malam. Bu, Kamu harus menangani dirimu sendiri. Aku akan pergi menemuinya. Dia sangat tidak menghormatimu. Saya tidak tahan. Bagaimana kamu menanggungnya? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun padanya? Saya bahkan tidak berpikir bahwa ini mungkin terjadi. Ini bisa saja terjadi. Anda sangat tidak bersalah. Katakan padaku, apakah ini mungkin? Kamera?
Mengapa ada orang yang menaruh kamera untuk seseorang? Aku memberitahumu, menurutku Alina adalah pasien gangguan jiwa. Dia psikopat. Ya, Ahsan. Anda harus pergi hari ini ke rumah gadis itu. Ya, saya lakukan. Lalu, bagaimana pengalamannya? Saya akan menemui Anda dan menceritakannya secara detail. Oke. Assalamualaikum Saudara Ahsan. Saudara Ahsan, sebaiknya engkau salat 2 nafal syukur. Anda sangat beruntung bisa diselamatkan. Apa maksudmu? Maksudku, kami memiliki pengalaman yang sangat buruk. Alina adalah seorang psikopat. Dia berbicara dengan sangat aneh kepada kami. Apa yang kamu katakan, babi? Anda tahu, ketika kami pergi ke sana, dia mendatangi kami. Itu sebabnya kami datang dengan proposal tersebut. Hina, berikan aku teleponnya. Berikan aku teleponnya. Mengapa kamu tidak ingin aku mengatakannya? Katakan apa? Berikan aku teleponnya. Anda berbicara dengan Syahzad. Ahsan, aku akan bicara denganmu nanti. Tidak apa-apa Syahzad, tapi apa yang babi katakan? Saya akan berbicara dengan Anda secara detail. Oke. Hina, apa ini? Perilaku apa ini? Jika saya mengatakan kebenaran kepada seseorang, apakah itu merupakan perilaku buruk? Tetapi jika Alina berperilaku buruk, maka dia tidak bersalah. Saya sedang berbicara tentang Anda. Dan ketika kamu berbicara tentang Alina kepadaku, saya merasa sangat buruk. Hina, ini bukan hal kecil. Saya akan memohon di depan mereka. Anda tidak tahu betapa terhinanya perasaan saya. Karena mereka salah paham. Dan bercerai. Saya tidak mengerti mengapa Anda dipermalukan. Jika seorang gadis tidak bisa menetap di rumahnya, itu salahnya. Kita atau dunia tidak bersalah dalam hal ini. Dan dengarkan aku. Pikirkanlah, kami pergi ke sana sebagai calon mertuanya. Untuk ada sesuatu bahwa ibu, anak perempuan itu bersembunyi dari kita. Hina, harap diam. Bagaimana saya bisa melupakannya? Jika saja aku tidak mengatakan hal itu di depan suaminya. Pusat perbelanjaan itu, ini tidak akan terjadi. Apa yang Hasan pikirkan? Aku tidak mengerti, kenapa kamu begitu khawatir? Jika Alina harus bercerai, itu terjadi. Anda tidak bersalah di sini. Dalam hati suaminya, keraguan muncul dan itu juga karena aku. Aku tidak percaya itu karena kamu. Hina, jangan terlalu kejam. Jika kamu setuju, lalu ceritakan semuanya pada Ahsan. Tidak. Anda tidak akan memberitahu Ahsan apapun. Apa kamu mendengar saya? Tidak ada. Bagaimana menurutmu? Hal-hal ini dapat disembunyikan? Jika tidak hari ini maka besok dia akan mengetahuinya. Bukankah lebih baik kita beritahu dia sekarang dan selesaikan? Tidak. Saya tidak bisa memberitahu Ahsan tentang kejadian ini. Apa yang bisa terjadi? Aku harus pergi dari kehidupan Ahsan. Sampai dia harus tenang.
maka itu akan membantu meluruskan perasaan pertobatan saya. Oke. Saya akan tidur. Sekarang sudah larut malam. Taruh di lemari. Selamat malam. Hai Hina, apa yang kamu katakan? Saya sedang berpikir untuk melakukan pertandingan Alina dan Ahsan. Saya berpikir untuk pergi ke rumah Qudsia hari ini. Bu, berjanjilah padaku bahwa kamu akan pergi ke rumah mereka sekarang. Apa? Duduklah di sini. Anda menjadi tidak bersalah dalam segala hal. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tidak pergi? Tahukah kamu betapa Syahzad merasa kasihan pada Alina? Lihat ke sini ke arahku. Jika perasaan ini berubah menjadi cinta, lalu bagaimana? Akankah putrimu melakukannya? Apakah kamu tidak kenal suamimu? Aku kenal dia, tapi aku tidak bisa takut pada Alina. Menjadi 24/7 di sekitarku. Saya sudah menjelaskannya kepada Anda. Sekarang jika kamu mencintaiku dan tidak ingin merusak milikku, rumah, kamu tidak akan pergi ke sana. Jika suami Anda merasa menyesal dan dia ingin memperbaiki kesalahannya, maka biarkan dia melakukannya. Bu, apa yang terjadi? Kamu ingin menghancurkan rumahku. Sudah kubilang kamu tidak akan pergi ke rumah Alina untuk membicarakan lamaran Ahsan. Kalau begitu, itu saja. Ahsan akan mencari orang lain. Carilah orang lain untuknya. Tapi dengarkan aku. Pada saat itu, Anda harus menjaga Syahzad. Mengapa saya harus merawatnya? Dan kenapa kamu selalu mengejekku karena aku tidak menjaganya? Lihat sayang, aku mengatakan ini agar dia tidak marah. Dan dia mengatakan sesuatu dengan marah. Coba dan pahami. Dia akan marah padaku? Dia tidak bisa melakukan itu. Untuk marah padaku. Dengarkan aku, wanita bisa menjadi sangat cantik. Itu tidak masalah baginya. Yang sebenarnya adalah cinta wanita yang dia miliki untuk suaminya. Apakah kamu mengerti? Ibu, demi Tuhan, semua pembicaraan ini adalah waktu Anda. Zaman sudah berubah, cobalah buka dan lihat media sosial. Tidak ada yang seperti ini. Dan aku bilang padamu, pahamilah. Ahsan bisa tidak menikah dengan Alina. Sekarang jangan ganggu aku.